Bapak Ibu saudara-saudari, shalom. Ya. Sukacita dan damai itu biarlah ada di hati kita masing-masing saat kita bilang shalom. Bapak Mama saudara-saudari, tema yang diberi bagi kita berdasarkan bagian firman Tuhan Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8, mengikut teladan belas kasih Yesus. Bapak Mama saudara-saudari, ada sebuah kebiasaan yang memang adalah tantangan yang berat juga, salah satu tantangan terberat bagi seorang pria atau bagi yang namanya laki-laki saat menghadapi perempuan. Hal sederhana dalam kehidupan, misalnya dalam hal pacaran. Seorang perempuan, cewek, kalau misalnya dia mau bilang kangen dan ingin ketemu, untuk sampai pada bilang kangen dan ketemu, dia harus putar-putar, dia ngambek, dia marah-marah, dia tanya tidak jelas. Seorang laki-laki akan bingung apa yang sebenarnya salah dari dirinya. Dan ini sesuatu hal yang butuh kerja keras daripada seorang laki-laki atau pria, supaya tahu kira-kira cewek ini maunya apa. Seorang ibu yang adalah istri juga demikian. Kalau misalnya ingin sesuatu, dia butuh kepekaan daripada suaminya. Laki-laki harus peka, bilangnya begitu. Jadi kalau misalnya saya kasih tunjuk gambar makanan terenak, saya cukup kasih tunjuk saja, artinya bahwa saya ingin ditraktir. Jadi harus mengerti dengan cepat. Nah, banyak orang kewalahan, laki-laki sungguh kewalahan untuk mengerti apa yang sebenarnya diinginkan. Kalau misalnya kasih tunjuk gambar makanan enak atau baju bagus, tanya bilang ini baju bagus sang. Kalau laki-laki atau cowok hanya jawab bilang oh keren, maka itu akan jadi masalah. Masalah akan hilang kalau misalnya namar suka tong picari di mall kok katong beli. Seorang perempuan akan butuh kepekaan yang memang ekstra sekali dari seorang laki-laki. Kepekaan sebuah tindakan respek terhadap sesuatu keadaan yang mungkin dilihat atau didengar. Dan ini memang seharusnya tidak saja dimiliki oleh satu orang, tetapi semua orang, tidak saja dimiliki oleh pria, tapi wanita juga. Sebuah hal tentang kepekaan, sesuatu hal yang dituntut untuk kita bisa respek terhadap sesuatu hal yang kita lihat. Bapak Mama, Yesus sendiri sebagai Tuhan, dia memiliki kepekaan itu sendiri dalam perjalanan pekabaran Injil dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Hal ini dibuktikan pada ayatnya yang ke-36. Kalau kita bilang Yesus sendiri peka, dia punya rasa peka, kepekaannya sangat tinggi. Ketika ayat 36 bilang, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bagian ayat ini menunjukkan bahwa kepekaan Yesus ketika dia melihat sesuatu hal, dia sudah bisa merasakan apa yang baik. Dia punya hati belas kasihan. Artinya bahwa Yesus respek pada sebuah keadaan yang ada di depannya atau di sekelilingnya. Yesus peka pada sebuah keadaan yang ia lihat. Ketika dia lihat orang banyak, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ini tidak saja menunjukkan bahwa Yesus peka, selain peka, Yesus juga berempati. Dia punya rasa peka dan dia juga punya rasa empati terhadap orang banyak itu. Dari kepekaan dan rasa empati Yesus muncul ketika dia melihat banyak orang terlantar dan dikatakan mereka lelah. Mereka digambarkan sebagai domba
yang tidak bergembala, yang tidak punya gembala, terlantar dan lelah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal yang muncul pada tindakan Yesus sendiri, yang pertama untuk kita lihat adalah bahwa melihat lalu memahami sesuatu adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana yang dibuat atau yang terjadi pada Tuhan Yesus sendiri. Memang tentang rasa peka, Bapak Mama saudara-saudari, tidak semua orang memiliki ini secara sepenuhnya. Ada orang yang memang kalau dia lihat sesuatu keadaan, ya baik kalau dia peka dan dia tahu, oh ini sebenarnya ada apa. Ada orang yang dia lihat itu juga dia orang bilang biasa sah. Tidak ada yang harus dipahami atau tidak ada yang harus dimengerti. Tidak semua orang memiliki itu. Makanya orang sering bilang, oh dia sonde terlalu peka, oh dia sonde respect dengan apa yang beta buat, misalnya begitu. Ada orang yang punya sikap masa bodoh, tapi ada orang juga yang punya sikap seperti Yesus, bahkan kadang bisa baper dan rasa pekanya lebih pada dia terbawa perasaan. Ada orang yang memang di sekeliling kehidupan kita, sekalipun melihat, sekalipun mendengar, dia bingung dan dia tidak paham apa yang harus dia lakukan. Melihat tapi seolah tidak melihat, atau mendengar tetapi seolah tidak mendengar, entah lamban atau memang dia tidak biasa terlalu pakai perasaan untuk lebih lagi memahami suatu keadaan di sekelilingnya. Orang biasa menyanyi mati rasa, mungkin ya bisa demikian juga. Artinya dia tidak bisa untuk merasakan apa-apa. Ketidakmampuan untuk memahami sesuatu bisa saja karena lamban, atau karena memang dia tipe orang tidak suka baper. Kepekaan Yesus berlanjut pada sebuah rasa empati saat melihat orang-orang banyak yang dikatakan lelah dan juga terlantar. Rasa empati sebuah rasa yang mengikuti rasa peka itu sendiri. Kalau orang tidak peka, tentu dia tidak bisa berempati. Kalau orang tidak peka, dia tidak akan paham apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan tahu apa yang harus dia buat atau dia kerjakan. Kalau orang melihat sesuatu hal, bahkan memprihatinkan, tetapi tidak terdorong untuk berbelas kasih atau setidaknya peka, maka sesungguhnya orang tersebut lebih memprihatinkan daripada keadaan tersebut. Artinya dia lebih mengerikan. Bayangkan saja orang tidak, kalau misalnya dia tidak punya rasa peka atau tidak punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Kadang-kadang orang bilang, oh setan sukuasai sandia, jadi dia lihat orang lain susah juga sama sekali, ataupun dia menyulitkan orang lain juga, itu sesuatu yang baik-baik saja atau biasa-biasa saja untuk dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari, kepekaan dan rasa empati berkelanjutan pada sebuah tindakan yang positif. Tidak saja melihat lalu berbelas kasihan, Bapak Mama saudara-saudari, Yesus juga ketika melihat banyak orang yang lemah dan terlantar, yang lelah dan terabaikan, Yesus mengerti bahwa ada sekumpulan domba-domba yang tidak bertuan atau tidak bergembala. Mereka sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Yesus paham apa yang harus dia perbuat kepada domba-domba yang tidak bergembala. Yesus paham bahwa sebenarnya tuayan memang banyak, tetapi pekerja sungguh amat sedikit. Rasa peka dan empati Yesus berkelanjutan pada sebuah tindakan yang nyata, yang tadi sudah kita bacakan bersama pada pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, dan kalau kita baca seterusnya. Pertama, bahwa Yesus tergerak untuk memilih kedua belas murid untuk bersama-sama dengan Yesus mengulurkan tangannya bagi domba-domba yang terlantar dan lelah. Matius 10 ayat 2 sampai 4 mencatat nama-nama kedua belas murid. Nama-nama kedua belas murid mari kita
Saya ajak kita supaya kita sebutkan kita kembali mengingat pelajaran-pelajaran di waktu sekolah minggu dan juga pelajaran waktu kesasi. Nama-nama daripada murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama Simon yang disebut Petrus, yang kedua Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Bapak Mama saudara-saudari, kepada ke-12 murid ini Yesus memilih mereka dari berbagai latar belakang. Ayatnya yang kelima, ketika Yesus memilih mereka, ada sebuah pesan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kita tahu latar belakang masing-masing murid Tuhan. Mereka datang dari berbagai kehidupan, latar belakang mereka tersendiri. Ada yang memang baik, ada yang memang ya baik tidak baik, dia normal-normal saja, tapi memang ada yang buruk. Misalnya Simon orang Selot. Kadang-kadang kita tanya, Simon orang Selot itu siapa? Oh, orang dari Selot. Sebenarnya Simon orang Selot ini menggambarkan dia datang dari golongan. Orang Selot itu terkenal, mungkin dia sama dengan orang Samaria yang dikatakan dalam ayatnya yang kelima. Orang Samaria, orang yang dikenal punya kejahatan, mereka suka membunuh, merampok, segala jenis kejahatan itu ada pada mereka. Tapi mereka dipilih, dipanggil oleh Yesus supaya bersama-sama dengan Yesus pergi bagi domba yang lelah dan tersesat, tidak bertuan atau terlantar. Kepada mereka dari berbagai latar belakang Yesus panggil mereka supaya mereka tetap pada jalan yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak menyimpang ke jalan bangsa lain. Kalau memang sudah keluar dari Samaria, kalau memang sudah keluar dari Selot, jangan kembali lagi. Atau jangan pergi serong jalan lagi, tapi tetap menjadi murid Yesus, supaya kemudian mengerjakan apa yang Yesus perintahkan. Mari kita lihat apa saja yang diminta oleh Yesus untuk mereka lakukan. Yang pertama, menjadi penyembuh terhadap orang sakit. Ayatnya yang ke-8. Kepada orang yang sakit, tanpa harus mereka menjadi dokter untuk menyembuhkan mereka secara medis, tapi orang yang sakit batinnya, orang yang sakit mentalnya, kepada mereka murid-murid diutus supaya pergi dan melakukan sesuatu. Mereka menjadi penyembuh, bukan justru menjadi penambah sakit bagi orang lain. Tidak saja menjadi penyembuh, tidak saja mereka pergi kepada orang sakit, mereka juga pergi kepada orang mati untuk membangkitkan. Tidak saja piko, kalau ketong baca nah bilang, oh orang yang sumati nah ketong piko sembahyang kalau bisa dia napas kembali. Itu sesuatu yang mustahil di zaman kita. Entah kenapa, tapi hanya Tuhan yang bisa menjawab. Tapi mati secara rohani. Ada hal-hal tertentu dalam diri manusia yang sebenarnya sudah mati, sudah tenggelam dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Kepada mereka murid-murid diminta supaya mereka pergi dan melakukan sesuatu, mengulurkan tangan mereka baginya. Penyakit kusta, kepada orang-orang yang sakit kusta mereka diminta supaya pergi lalu menjadi penahir. Bapak Mama, orang kusta ini dia ya mungkin kalau sekarang kita agak geli-geli sama kayak corona. Jadi mereka punya kehadiran. Kalau misalnya kita tahu ada salah satu yang corona di sini, hati-hati yang son pakai masker. Kalau son jangan sampai kotong tanpa gejala. Tidak untuk menakuti, tapi ya orang yang mungkin kita tahu saja oh ada orang corona di sini, pasti kita akan jauh dari dia karena kita takut. Sama halnya dengan penyakit kusta. Bahkan kusta ini penyakit yang lebih mengerikan. Mereka tidak saja mengalami sakit pada tubuh mereka, tapi mereka juga mengalami sakit pada batin mereka karena mereka dijauhkan dari perkumpulan-perkumpulan. Mereka diasingkan, bahkan mereka disembunyikan
di tempat yang memang tidak bisa ditemui. Ada stigma-stigma yang harus dibersihkan, ditahirkan dari diri mereka. Kepada mereka yang diasingkan, Yesus minta supaya murid-murid pergi dan beri sesuatu yang adalah harapan bagi mereka. Pengusir setan-setan, bukan untuk hadir setan-setan, begitu. Bapak, Mama, saudara-saudari, semua tindakan ini harus didasarkan pada ketaatan, karena kita berteladan pada apa yang dicontohkan oleh Yesus. Murid-murid hanya bisa melakukan penyembuhan, memberi kebangkitan, menahirkan dan juga mengusir hal-hal yang tidak menyenangkan kalau mereka punya rasa peka, kalau mereka punya rasa belas kasih dalam diri mereka. Kalau itu tidak ada, jangan harapkan seseorang bisa melakukan hal baik. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi penyembuh kalau dia lihat orang sakit saja dia seperti buta? Bagaimana orang bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang yang mati harapannya kalau misalnya mendengar saja seperti tidak mendengar? Mari kita belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak saja melihat lalu berdiam diri, tapi dia peka, dia mengerti, dia paham apa yang harus dia lakukan, dan kemudian berujung pada sebuah tindakan positif. Kita mungkin bukan Simon Petrus, kita mungkin bukan Andreas, atau kita mungkin bukan Yakobus dan lain sebagainya. Dan yang pasti kita bukan Yudas. Tapi kita adalah siapa kita dengan nama kita yang Tuhan panggil supaya kita pergi. Kita menjadi orang yang jeli mendengar, jeli melihat, lalu kita punya rasa peka dan kita berempati, kita punya rasa belas kasihan kepada apa yang kita lihat, supaya kemudian kita bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang diteladankan oleh Yesus, setidaknya belas kasihan itu ada dalam diri kita, supaya kita tahu cara memperlakukan orang lain. Kita punya rasa kasih itu dalam diri kita. Kita ada sampai saat ini hanya karena satu hal: Yesus berbelas kasihan kepada kita. Milikilah rasa belas kasih dalam diri kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.